Oke, Tuan Renza. Anita dengan cepat setuju. Lalu tanyakan, ngomong-ngomong Tuan Renza, apakah ada yang perlu saya persiapkan sebelumnya? Tama berkata, mereka akan mengatur kebutuhan dasar hidup, tetapi jika kamu memiliki barang pribadi, kamu dapat mengemasnya dan membawanya ke sini. Kondisi akomodasi di sini tidak buruk. Ini adalah kamar hotel standar, dan aku sudah menugaskan asrama pria dan wanita yang relatif lebih nyaman. Anita tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengemas beberapa pakaian pribadiku. Ya, Tama berkata sambil tersenyum, jika ada yang hilang, kau dapat langsung berkomunikasi dengan penanggung jawab di tempat kejadian, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhanmu. Oke, Tuan Renza. Setelah panggilan telepon Anita, Tama menelepon Nanako. Saat ini, Nanako sedang menyulam di rumah. Ketika dia menerima telepon dari Tama, dia dengan gembira berkata, Tuan Tama, apa yang kau lakukan sekarang? Tunggu sebentar, apakah kamu di rumah sekarang? Nanako berkata dengan gembira, ya, Tuan Tama bisa datang kapan saja. Oke, Tama berkata, aku akan tiba di sana dalam waktu sekitar 20 menit. Nanako dengan cepat meletakkan sulaman di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, ayo bersiap sekarang, dan buat tehnya dulu, dan kita bisa minum teh bersama saat kamu datang ke sini. Tama buru-buru berkata, jangan repot-repot, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu secara langsung. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Nanako tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa minum teh dan mengobrol sambil minum. Setelah itu, Nanako tidak menunggu Tama mengutarakan pendapatnya dan berkata, Tuan Tama, tolong mengemudi dengan hati-hati, aku akan tiba di sana dalam 15 menit dari garasi, aku akan menjemputmu. Tama berkata, aku akan membunyikan bel pintu di ruang bawah tanah ketika aku tiba, jadi kami tidak perlu bersusah payah untuk turun. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Nanako berkata dengan serius, menyambut Tuan Renza bukanlah masalah kecil bagiku. Ibuku memberitahuku sejak aku masih kecil bahwa hal yang paling membahagiakan bagi seorang wanita adalah menyambut pria yang dicintainya di rumah setiap hari. Setelah selesai berbicara, dia menyadari ada yang tidak beres, dan dengan cepat berkata, sepertinya tidak pantas untuk mengatakan itu, dan tolong jangan tersinggung, Tuan Renza, perlakukan itu sebagai hobiku, dan mari kita permudah. Tama tidak berkata lagi ketika mendengar ini, tetapi hanya bertanya, turunlah dalam 20 menit, jangan menunggu terlalu lama di ruang bawah tanah terlebih dahulu. Nanako tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, Tuan Renza, berkonsentrasilah pada mengemudi, dan aku akan mengatur waktu sendiri. Setelah menutup telepon, Tama berkonsentrasi pada mengemudi, sementara Nanako pertama-tama menyetel jam alarm selama 15 menit lalu meletakkannya. Di depan ponsel, dia mengirim pesan suara ke Yuhiko yang berada di luar, Ayah, Tuan Tama akan berkunjung ke rumah nanti, tolong minta Ayah dan Tanaka untuk tinggal di luar sebentar dan kembali. Setelah Tuan Renza pergi. Petik 2. Setelah itu Yuhiko datang ke Jakarta, beban psikologisnya jauh lebih ringan dibandingkan saat ia berada di Jepang, sehingga ia sering pergi berolahraga bersama Tanaka. Hari ini, keduanya pergi ke pinggiran Jakarta untuk bermain golf bersama. Adik perempuan Ito Yuhiko, Emi, juga mengikuti mereka bersama. Setelah mengirim pesan ke ayahnya, Nanako mulai merebus air untuk membuat teh tanpa menunggu balasannya. Memanfaatkan waktu air mendidih, dia mengganti yukata furisot gaya Jepang yang dia kenakan di rumah dan mengenakan rok panjang terusan biasa, lalu buru-buru menghadap ke cermin dan berdandan sederhana. Semuanya sudah siap, dan pengatur waktu 15 menit berbunyi. Dia mengangkat telepon, mematikan pengatur waktu, dan segera keluar untuk turun ke ruang bawah tanah untuk menunggu Tama.
Pada saat itulah dia mengklik pesan suara yang dikirim oleh ayahnya. Dalam pesan tersebut, Yuhiko sengaja mengeluh, "Aku pikir Tuan Renza datang ke pintu, dan kau ingin aku kembali untuk memperlakukanmu dengan cepat. Tetapi aku tidak menyangka kau tidak akan membiarkan ayah kembali. Lupakan saja, Tanaka dan ayah kebetulan memainkan beberapa tembakan lagi. Tapi jika kamu tidak ingin kami kembali malam ini, beritahu ayah terlebih dahulu, jadi kita bisa memesan kamar di hotel terlebih dahulu." Nanako tahu bahwa ayahnya selalu berharap dia bisa berkembang bersama Tama, jadi dia tidak terkejut dengan ejekan ayahnya. Dan dia tidak terlalu pemalu, tetapi mengeluh dengan marah, "Kalau ayah mau menginap di hotel, aku akan memesan kamar untukmu sekarang, dan ayah bisa tinggal di hotel sampai kita kembali ke Jepang. Jika tidak cukup, aku bisa membeli hotel untuk tempat tinggal ayah." Itu Yuhiko berkata sambil terkekeh, "Nanako, ayah hanya bercanda, jangan pedulikan." Dia berkata dengan cepat, "Oh, ayah akan mulai bermain. Tolong hibur Tuan Renza dulu, dan kami tidak akan kembali mengganggumu untuk membicarakan bisnis untuk saat ini." Nanako melihat ayahnya berhenti menggodanya, jadi dia tidak banyak bicara, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, dia bergegas keluar untuk bersiap pergi ke ruang bawah tanah untuk menemui Tama. Dia menekan tombol turun di lobi lift, dan lift turun dari lantai atas dan pintunya terbuka dengan cepat. Saat pintu lift terbuka, Nanako menemukan bahwa sudah ada kecantikan intelektual yang sangat cantik berdiri di dalamnya. Si cantik ini tinggi, dengan rambut panjang dan selendang, mengenakan setelan profesional, dan sangat anggun. Saat kecantikan intelektual di lift melihat Nanako, matanya melebar karena terkejut, dan kemudian dia panik lagi. Si cantik eksekutif di lift adalah Jemima yang baru saja kembali ke Jakarta dari Hong Kong hari ini. Karena dia telah menandatangani kontrak dengan Universitas Jakarta, sebagai anggota fakultas, dia perlu melapor ke sekolah terlebih dahulu sebelum sekolah resmi dimulai. Hari ini adalah hari pertamanya untuk melapor secara resmi ke sekolah. Menurut pengaturan sekolah, dia akan pergi ke sekolah hari ini untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran, dan kemudian mulai berpartisipasi dalam berbagai pertemuan sebelum dimulainya sekolah setiap hari, di antaranya rapat manajemen, rapat mobilisasi, dan seminar akademik. Persiapan ini sebelum memulai sekolah sangat rumit, tapi untungnya, Jemima masih punya waktu 2 minggu untuk persiapan bahkan setelah anak baru masuk sekolah. Karena sesuai aturan, mahasiswa baru masih perlu mendapat pelatihan militer selama 2 minggu. Saat ini, Jemima sedang bersiap untuk pergi ke sekolah di ruang bawah tanah, tapi tanpa diduga, lift berhenti di lantai berikutnya begitu dia masuk ke lift. Terlebih lagi, wanita yang berdiri di luar pintu ternyata adalah wanita yang berada di dalam mobil Leli hari itu. Wanita cantik berjalan dengan Tama. Saat melihat Nanako di dalam mobil hari itu, Jemima dikejutkan oleh Nanako, tapi hari ini dia mengetahui bahwa wanita yang sangat dekat dengan Tama ini sebenarnya tinggal di lantai bawah. Nanako cukup terkejut saat melihat cara Jemima memandangnya. Karena kesopanan, dia berkata dengan sangat sopan, "Halo, apakah kamu tetangga yang tinggal di lantai paling atas?" Jemima berkata, "Ya, aku tinggal di lantai paling atas." Nanako sedikit tersenyum, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Senang bertemu denganmu, aku tetanggamu di lantai bawah." Jemima mengangguk dengan senyum santai yang pura-pura. Melihat Nanako tidak menekan tombol lantai, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu akan pergi ke ruang bawah tanah juga?" Nanako mengangguk, dan berkata dengan santai, "Aku akan menjemput seorang teman." "Bagaimana denganmu?" Mendengar tentang menjemput seorang teman, pikiran pertama adalah dia mungkin akan menjemput Tama, jadi dia merasa sedikit gugup, dengan cepat menekan lantai, dan berkata, "Aku berencana untuk pergi bekerja,
tetapi aku hampir lupa bahwa ada yang salah dengan mobilku. Sebaiknya aku keluar dari lantai pertama dan naik taksi. Nanako tidak banyak berpikir, dan tersenyum sopan padanya. Melihat dia memegang folder dengan Universitas Jakarta di tangannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Permisi. Apakah kamu bekerja di Jakarta University?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.